Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. God, 1, 2, 3, 4. Senang karena kemarin kita baru dari Pangandaran ya. Oke, Bapak Jemaat, kita hari ini bersyukur bisa kembali lagi di tempat ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menaikkan lagu pujian yang pertama, saya akan bacakan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata, saat indah ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, Memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih
dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku hidup selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama naikkan. Katakan ini dari kerinduan hati kita paling dalam. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Benar Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati anugerah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya padamu ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang sudah bangkit Tuhan untuk menembus dosa kami Tuhan. Dan itu yang menjadi landasan hidup kami Tuhan saat ini ya Bapa. Dan biar benar Tuhan ibadah kali ini Tuhan berisi dengan sukacita dan sorak-sorai kemenangan Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kau yang pakai lidah bibir kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami hanya ingin memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biar benar Tuhan Kau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Boleh angkat tangannya. Sudah diselamatkan semuanya oleh darah anak domba. Amin. Amin. Boleh masih tetap lambaikan tangannya. Kita sama-sama mau katakan oleh darah anak domba. Kita diselamatkan. Amin. Anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Telah tiba keselamatan dan kuasa, Pemerintahan Allah kita kuasa ada di urapinya, karena telah dilemparnya para pegawai kita. Tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparnya para pegawai kita. oleh darah Nah, doa untuk kesaksian, oleh kesaksian kita dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. tangannya kita katakan Oleh darah anak domba, kita oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita.
kita bangkit, oke? Bangkit, serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Nama Yesus. Boleh kita katakan nama Yesus. Bentar. Boleh gini dong. Kita akan putar sekali lagi. Pertama, kaum bapak saja yang akan menyanyikan lagu ini. Oke. Boleh? Bapak-bapak siap ya? Oke, kita katakan nama Yesus di atas. Bapak-bapak mana suaranya? Ibu-ibu boleh dong tepuk tangannya di atas. Yang kaum ibu jangan mau kalah dong. Boleh bapak-bapak tepuk tangan, kaum ibu nyanyikan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, dia semuanya katakan nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus yang mampu kalahkan semua musuh. Mari kita imani semua ini, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, boleh silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, aku percaya di sini Bapak Ibu Jemaat masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Tapi sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengangkat sebuah pujian yang berkata, Tuhan, kami mencari wajah-Mu, karena kami percaya Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau adalah Allah yang selalu mendengar seruan doa kami. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seru
yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang seharusnya masuk dalam penghukuman karena setiap kami telah berdosa. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, Engkau menebus setiap dosa serta pelanggaran kami, sehingga setiap kami dipindahkan dari penghukuman kekal menjadi kehidupan yang kekal. Engkau memberikan kami surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah semua ini boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tentunya ini menjadi berkat bagi setiap kami, karena kami bersuka cita boleh memuji dan menyembah Engkau. Pagi ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan.
Kami rindu bahwa firman-Mu bukan hanya mengisi pikiran kami, tetapi biarlah firman-Mu itu termeterai di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan, buka mata hati kami semua Tuhan, supaya kami boleh memahami firman-Mu, sehingga kami tidak salah dalam melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ketika hamba menyampaikan isi hati-Mu ini boleh Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami semua. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Ciswandi, yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya tadi cukup terkaget karena ternyata ada Pak Suradi dan Ibu Sri yang memang sudah saya kenal, karena saya sebelumnya pernah pelayanan di STT MTS di Kolen Masturi, dan ya beberapa kali khotbah di GJKI Bandung Raya. Nama saya Agus Nugroho, rumah saya cukup jauh dari sini, yaitu di Pagarsih. Saya tinggal di Pagarsih, ya, tepatnya di belakang Air Biru lah, masuk gang. Kalau ditanya rumahnya mana Pagarsih, sebelah mana? Aduh susah saya jelasinnya. Saya patokannya tempat pengisian Air Biru, ya seperti itu. Nah, saya dosen di STT Inti Bandung, tapi saya juga pelayanan di gereja, di GPSDI, di Gang Indik. Nah, kalau ditanya juga saya bingung juga, patokannya belakang Puskesmas Pagarsih gitu aja. Nah, saya sudah berkeluarga, istri saya dari Sumatera Utara, namanya Rosdiana Siahaan, Horas. Kalau ada yang dari Sumatera Utara. Nah, saya memiliki 2 putri, yang pertama Kesia Joy, yang kedua Fiorenza Dian Nugroho. Dua-duanya tahun ini lulus, yang satu lulus SMA, yang satunya lulus SMP, ya. Dua-duanya mau cari sekolah, ya. Kami berdoa supaya Tuhan berikan tempat yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan adalah kepedulian kepada Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan adalah lama kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan adalah nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita bersama-sama merenungkan kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita bersama-sama kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita bersama-sama kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita bersama-sama kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita nikmati saja kepedulian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya sama, kita
Dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, ada sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tentu kita sangat hafal ya. Kalau dulu kita rajin sekolah minggu, seringkali kita hafal tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Di situ kan tadi sudah kita baca ada seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Seorang ahli Taurat ya orang yang sudah hafal itu isi Taurat itu seperti apa. Hafal isinya, tahu isinya. Dia mungkin sudah berapa kali membaca sehingga tahu apa yang ditulis dalam kitab Taurat. Hanya saja mungkin dalam praktek hidupnya ahli Taurat ini jauh dari praktek hidup atau jauh dari kebenaran yang dia baca dari hukum Taurat. Dan kita lihat bagaimana banyak orang-orang yang datang untuk belajar kepada Yesus. Dimanapun Yesus berada, kalau kita melihat dalam kitab Injil kita bisa melihat banyak orang datang kepada Yesus. Yesus memberikan pengajaran-pengajaran dan seringkali
ketika Yesus mengajar juga disertai dengan perbuatan mujizat. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, ada mujizat bagaimana Yesus membuat orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa mencelik, bisa melihat, ada orang yang kelaparan Tuhan berikan makanan. Dan ini didasari oleh belas kasih yang ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sebetulnya ketika ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, bukan untuk mendapatkan jawaban. Jawabannya sebetulnya ahli Taurat ini sudah tahu. Tetapi seperti yang dikatakan dalam Alkitab ini, bahwa ahli Taurat ini bertanya untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat ini berharap Yesus itu memberikan jawaban yang berbeda dengan isi hukum Taurat. Artinya ahli Taurat ini ingin menjebak Yesus. Siapa tahu Yesus itu memberikan jawaban, kemudian jawabannya salah. Dan kalau jawabannya salah, maka banyak orang akan memusuhi Yesus. Dan orang-orang yang biasa mengikut Yesus untuk mendapatkan pengajaran itu mulai menyingkir. Karena Yesus dipandang memberikan pengajaran yang sesat. Tetapi kita melihat bagaimana cara Yesus berkomunikasi yang luar biasa. Dan ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan pada zaman dulu. Ketika ada orang bertanya, Yesus tidak langsung memberikan jawaban. Mungkin kalau kita seringkali ya ketika orang bertanya, ya kita nggak mendalami pertanyaannya, langsung kita berikan jawaban. Tetapi kita bisa belajar juga bagaimana Yesus berkomunikasi dengan ahli Taurat ini. Ketika ahli Taurat itu bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat ini sebenarnya sudah tahu. Sehingga Yesus tidak memberikan jawaban, tetapi Yesus mengumpankan pertanyaan kembali. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus ingin mengetahui kedalaman pemahaman dari ahli Taurat ini. Dan ternyata sang ahli Taurat ini memang sudah hafal apa yang dikatakan oleh kitab suci. Sehingga dia katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan sudah ngelotok gitu ya. Sudah hafal, sudah tahu apa isi firman Tuhan. Sudah tahu apa isi hukum Taurat ini. Sehingga ayat ini merupakan kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 5 atau Imamat pasal 19 ayat 18. Sebagai ahli Taurat, namanya juga ahli Taurat ya. Sudah ahlinya. Kalau sudah ahlinya pasti dia tahu harus menjawab apa. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ahli Taurat ini memang tahu karena dia sudah ahli, sehingga Yesus katakan, "Jawabmu itu benar." Nah, Yesus mengatakan jawabmu itu benar. Berarti sepaham. Kalau sepaham berarti ahli Taurat ini tidak bisa menyalahkan. Dia tidak bisa, ahli Taurat ini tidak bisa menyalahkan Yesus karena Yesus setuju apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini memang berdasarkan dari isi hukum Taurat. Jawabmu benar. Kalau sudah tahu teorinya, kan ahli Taurat ini sudah tahu nih teorinya, bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Teorinya sudah tahu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yesus katakan jawabmu itu benar. Kurangnya apa? Kurangnya ada yang dikatakan Yesus, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yesus tahu ahli-ahli Taurat ini sudah tahu teorinya luar biasa. Hanya untuk mempraktekkannya ini yang kurang. Sehingga Yesus katakan, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, rupanya ahli Taurat ini kan masih kurang puas nih. Dia ingin menunjukkan bahwa saya sudah melakukan. Saya layak disebut untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saya layak disebut sebagai orang yang benar. Sehingga ahli Taurat bertanya kembali kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Dia ahli Taurat, sudah tahu isi hukum Taurat, tapi nggak tahu sesamanya siapa. Ya ini juga pertanyaan jebakan lagi sebetulnya. Sehingga Yesus memberikan jawaban melalui sebuah kisah yang diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pembahasan yang disampaikan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati ini, yang terkait dengan kepedulian kepada sesama, saya melihat 3 hal penting tentang kepedulian kepada sesama. Kepedulian itu artinya kita peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sekeliling kita. Kita peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita peka dengan gereja di mana kita beribadah. Kita peka dengan situasi masyarakat di mana kita tinggal. Kita peka terhadap kondisi bangsa ini. Kalau sudah tahu dan kita peka, artinya kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita harus terlibat, melakukan tindakan, melakukan aksi. Jangan cuma ngomong, jangan cuma berteori, jangan sekedar hafal ayat Alkitab, tetapi lakukan. Jangan seperti ahli Taurat tadi kan. Yesus bertanya, menurut kamu seperti apa? Lalu ahli Taurat menjawab, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu Yesus katakan, jawabmu itu benar, perbuatlah, lakukanlah saat ini juga. Artinya jangan sekedar hafal, tetapi lakukan. Dan pagi ini kita diingatkan, kita bukan sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi melakukan dengan cara apa? Peduli kepada sesama kita. Dan di sini kita lihat yang pertama adalah bahwa kepedulian didasarkan pada belas kasih kepada dan ketulusan hati. Dan kepedulian didasarkan pada belas kasih, kepedulian didasarkan pada belas kasih. Orang tidak memiliki kasih ketulusan, dia tidak akan pernah bisa. Dan kepedulian didasarkan pada belas kasih, kepedulian didasarkan pada belas orang tidak orang kasih ketulusan, dia tidak akan pernah bisa. Kepedulian didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang tidak orang dari ketulusan memiliki Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Didasarkan pada belas bahwa kepedulian didasarkan pada orang dan orang dari Yerusalem ke Yerusalem. Tergeletak
ada dia mencoba mendekat, tapi kemudian dia tinggalkan juga. Kenapa? Karena memang ada ketakutan juga. Jangan-jangan kalau dia nolong, ini jebakan. Seperti yang kita lihat di sinetron lah, di TV kan seperti itu ya. Ada kita lihat film, ada orang tergeletak di jalan, ya, terus kita ada orang lewat kemudian akan menolong. Ketika sudah mendekat ternyata ditodong golok, ditodong pisau, ditodong pistol dan senjata yang lainnya. Nah, ini rupanya juga demikian, mereka merasa jangan-jangan ada perampok-perampok lain yang bersembunyi. Ketika mereka akan menolong kemudian dirampok lagi dan dipukuli. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, singkat kata, orang-orang yang terlihat sebagai orang yang suci, orang yang kudus, orang yang melayani di bait Allah, ternyata mereka tidak memiliki kepedulian. Mereka merasa dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan beribadah, tetapi dia lupa mengasihi sesama. Padahal di sini katakan memang mengasihi Tuhan. Ketika mengasihi Tuhan itu tidak bisa kita lepaskan dengan mengasihi sesama. Kita kan mengasihi Tuhan gimana caranya? Tuhan nggak terlihat. Dengan beribadah, ya baik, itu betul juga. Tetapi yang lebih betul adalah ketika kita mengasihi Tuhan, kita membuktikan diri dengan mengasihi sesama. Dengan tindakan nyata. Dan seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria ini. Orang Samaria ini dipandang sebagai orang yang kafir. Orang yang najis, orang yang tidak punya Tuhan. Dan orang Yahudi ini tidak suka dengan orang Samaria. Karena dipandang tidak memiliki Tuhan, kafir. Sehingga mereka dimusuhi oleh orang Yahudi. Dan konon katanya menurut para penafsir, orang yang dirampok ini yang diceritakan Yesus adalah orang Yahudi juga. Tetapi di sini tidak dijelaskan yang dirampok itu siapa. Jadi kita nggak usah berpikir ini yang dirampok orang Yahudi atau orang mana. Intinya adalah seorang yang dirampok. Tidak diceritakan latar belakang suku, tidak diceritakan latar belakang agama. Hanya ada orang yang turun dari Yerusalem kemudian dirampok. Itu saja informasinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika orang Samaria ini lewat dan kemudian melihat, di situ dikatakan dalam ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seseorang tidak akan bisa memiliki kepedulian kalau di dalam hatinya tidak ada kasih. Orang akan peduli kalau di dalamnya ada kasih. Dan kapan sebetulnya seseorang memiliki kasih? Seseorang memiliki kasih kalau sudah merasakan kasih yang sejati, yaitu dari Yesus. Kalau kita sudah merasakan Yesus itu sudah mengasihi saya, kalau kita sudah merasakan Yesus itu sudah menolong, menebus dosa kita, seharusnya di dalam diri kita ada kasih. Sehingga kalau ada orang yang kesusahan, kita merasa ingin menolong. Kalau ada orang yang kesulitan, kita merasa ingin membantu. Mungkin pertanyaannya, loh kita membantunya pakai apa? Wong saya juga nggak punya apa-apa. Itu kan seringkali orang yang, atau mungkin seringkali itu yang menjadi alasan kita. Saya mau menolong tapi nggak punya apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, menolong tidak harus dengan harta benda, tetapi menolong bisa dengan tindakan yang lain. Tetapi kalau kita lihat di sini, memang orang Samaria ini kebetulan punya untuk membantu. Nah, kemarin saya di WhatsApp grup dosen, ada seorang staf menyampaikan informasi bahwa ada mahasiswa ini tidak bisa ikut kuliah hari ini. Alasannya apa? Tidak ada kuota. Ini menjadi kaum duafa. Duafa kuota. Ya kan? Kalau kita supaya enggak, tapi kadang-kadang kalau sudah punya kuota, nah, kuotanya habis untuk main apa? Main ngegame. Main media sosial, main Facebook lah, Twitter lah, Instagram lah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ingin tergerak menolong dia, ya sudahlah, kita nggak perlu lihat-lihat nanti mau untuk apa. Nah, ada orang-orang yang demikian seperti, ya. Lalu sikap kita seperti apa?
Kalau saya pikir-pikir, kalau ngasih dia duit, nanti duitnya untuk beli kuota atau tidak? Lalu saya WA ke staf itu, saya mau bantu orang itu, gimana caranya? Oh, lalu dia kasih nomornya, lalu saya transfer pulsa. Saya bilang, ini saya sudah transfer pulsa, kasih tahu dia, supaya bisa kuliah. Saya itu kadang-kadang mikir, kalau nggak bisa kuliah itu kasihan Bang itu. Saya bisa kuliah aja karena anugerah Tuhan kok. Saya lulus SMK, waktu STM, saya nggak pernah punya cita-cita untuk kuliah. Taunya mikul uyah. Mikul itu memanggul, tahu uyah? Uyah itu garam. Artinya menjadi kuli. Taunya setelah SMA kayak mau kerja, cari duit, bantu orang tua. Nah, singkat kata, sebelum ada pengumuman saya lulus atau tidak, saya sudah bekerja. Karena diterima pekerjaan di Lampung. Lalu saya bekerja, setelah 3 tahun, saya ada pergumulan, ingin melayani Tuhan. Tapi gimana mau melayani Tuhan, saya pengen belajar juga sebelum melayani Tuhan. Jangan sampai saya melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, saya nggak punya dasar tentang teologi, nggak punya dasar tentang Alkitab. Lalu saya rindu untuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab juga, saya pikir, saya kuliah di mana, nggak ada yang bimbing, saya harus kuliah di mana. Karena saya kerja di Lampung, dan situasinya tidak ada yang membimbing, memang saya hidup sendiri lah gitu. Lalu saya pikir, udahlah saya pulang, mengundurkan diri. Dan saya nggak minta uang orang tua untuk kuliah. Saya menghubungi seorang teman yang diberi alamat oleh teman saya, hubungin kakak saya, ada di Waringin. Nah, dekat dari sini kan, Waringin, di situ ada gereja kan. Nah, hubungi namanya nih, Diana Gultom. Lalu cari-cari ketemu, puji Tuhan. Lalu saya sekolah Alkitab di tempat itu yang 2 tahun. 2 tahun kemudian keluar lagi karena sekolahnya tidak tertata dengan baik. Ya, seperti kalau Pak Juswandi kuliah di STT Inti itu tertata dengan baik. Di Tiranus juga tertata dengan baik. Waktu saya kuliah di situ enggak tertata dengan baik. Dosennya kadang masuk, kadang enggak, gonta-ganti dan lain sebagainya. Nilainya enggak tahu ada di mana. Artinya setelah 2 tahun saya kuliah, saya keluar. Lalu saya melanjutkan, karena tidak meminta biaya orang tua, ya saya sambil bekerja dan lain sebagainya. Singkat kata, ya penuh pergumulan, kadang-kadang orang ngasih, ya ada orang peduli. Kalau ngelihat saya pas kuliah enggak kok alasan lemes, oh belum makan, dia kasih gitu. Akhirnya saya bisa menyelesaikannya, tapi penuh perjuangan. Ya, sehingga kenapa saya nggak minta ke orang tua? Lah orang tua saya nggak punya uang. Bapak saya tukang becak, imbok saya buruh tani waktu itu. Sekarang sudah tidak buruh tani karena sudah tua. Dan bapak saya bukan tukang becak lagi karena becaknya sudah dijual. Untuk apa? Ya karena sudah tua. Jadi sudah. Bapak saya itu becak di tempat yang jauh. Kami tinggal di kota Klaten, kota kecil. Tapi bapak saya kerjanya di Novotel. Bukan kerja di hotel, tapi maksudnya ngetemnya di depan Novotel. Ngetemnya di becak, dia kalau tidur di becak, hujan tidur di becak, ya pokoknya semuanya di becak. Nanti pulang itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Di mana duitnya aja, kalau ada duitnya dia pulang. Dan saya paling ingat bagaimana kalau orang tua itu pulang membawa jadah. Ya kalau di sini ketan ya, ketan bakar. Dulu kalau udah membawa jatuh rasanya senang sekali. Membawa roti tawar itu rasanya senang sekali. Ya sekarang sih senang juga kalau ada orang ngasih memang. Masa dikasih nggak senang? Nah orang tua itu mempedulikan itu. Meskipun orang tua nggak punya uang, tapi dia mencoba menyenangkan hati kami sebagai orang tua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ada belas kasih itulah yang membuat orang Samaria ini bisa melakukan kepedulian. Dan ketika dia peduli, dia tidak melihat siapa yang akan dia tolong. Mungkin saja orang itu orang Yahudi yang membenci dirinya sebagai orang Samaria. Tetapi karena ketulusan hati, dia tetap menolong. Dia nggak ngelihat kamu agamanya apa sih? Kamu sukunya apa? Suku Jawa atau suku Sunda atau orang Tionghoa atau orang Batak atau orang mana? Enggak. Di sini orang Samaria ketika dia melihat orang tergeletak, dia langsung menolong. Itulah belas kasihan dan ada ketulusan. Dia tidak ingin terkenal. Ya, kalau sekarang kita kan kepeduliannya beda. Kalau ada orang celaka kita foto, kita video, baru kita share. Itulah kepedulian kita. Aduh, itulah kepedulian banyak orang zaman sekarang. Sebetulnya janganlah. Kepedulian kita adalah ketika ada orang celaka kita tolong gitu loh. Jangan di-share, di foto, di video lalu oh ini mah untuk konten YouTube. Nah, karena jadi YouTuber.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita belajar seperti orang Samaria. Ada belas kasih di dalam hatinya, ada ketulusan hati. Dan kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya ada ketulusan hati itu. Ada kasih. Dan yang kedua adalah bahwa di dalam kepedulian memang membutuhkan pengorbanan. Di dalam kepedulian membutuhkan pengorbanan. Ada resiko besar yang harus dihadapi oleh orang Samaria ini. Tadi saya katakan, mungkin saja orang yang tergeletak itu sebuah jebakan dari orang-orang yang ingin berlaku jahat. Sehingga ketika orang mau menolong maka dipukuli dan dirampok. Tetapi di dalam ayat pasal Lukas ayat 34 sampai 35 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menarik orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu akan aku kembali. Ada pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Sampai yang pertama memang di sini katakan dia menyeka, membalut lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ya. Mungkin supaya nggak infeksi luka-lukanya atau cepat kering dan lain sebagainya. Ini supaya cepat sembuh. Kemudian dia mengangkat dan menaikkan ke atas keledai tunggangannya. Artinya apa? Yang seharusnya keledai itu bisa dipakai oleh orang Samaria untuk pergi ke Yeriko, tetapi karena dia menolong, lalu dia naik apa? Ya jalan kaki, nuntun keledainya. Karena keledainya dipakai untuk apa? Menaikkan orang yang luka ini. Dia menolong, dia berkorban dengan sepenuh hatinya. Ya, secara perasaan mungkin dia ada takut, mungkin dirampok orang, tetapi dia singkirkan itu, dia konsen menolong. Ada kepedulian yang begitu besar dari orang Samaria ini. Nah, nanti tadi pertanyaan tadi, kan saya nggak punya uang seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Saya nggak punya anggur, saya nggak punya minyak, saya nggak punya uang, saya nggak punya harta untuk menolong orang yang sedang sakit, menolong orang yang sedang kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kehadiran kita kepada orang yang sedang terpuruk itu sangat menguatkan. Waktu yang kita berikan ketika kita datang ke rumah orang itu, menjenguk orang sedang bersedih, orang kesusahan, itu bisa menguatkan orang itu. Mungkin dengan kata-kata kita. Ya kalau situasinya kita memang benar-benar nggak punya uang, nggak punya harta untuk kita berikan, untuk menolong, tapi kita punya tenaga, kita punya pengetahuan, punya hikmat firman Tuhan, kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kita bisa mendoakan orang itu. Itu kepedulian kita. Itu yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita peduli, kita peka dengan apa yang dilakukan, yang dialami oleh orang lain. Memang kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan seperti orang Samaria, ya seharusnya kita sisihkan. Tidak banyak ketika saya memberikan pulsa, hanya 50.000. Tetapi saya hitung-hitung kalau 50.000, kalau providernya ini ya dapatlah 5 atau 2-3 giga, dia bisa kuliah. Kalau dipakai dengan benar-benar, kan nggak setiap jam nge-zoom dia. Paling nge-zoom berapa menit sih? Nanti tinggal ngomong ke dosennya, Pak supaya kuotanya hemat, saya tutup kameranya. Ya katanya begitu supaya hemat. Nah dia bisa atur, kecuali kalau orang yang dibantu nggak bertanggung jawab, wah dapat kuota, udahlah main game lagi. Tetapi kita nggak melihat itu. Seperti orang Samaria ini, siapa saja yang membutuhkan bantuan, dia tolong. Ya suatu ketika ya saya juga dengan istri melakukan namanya action of love. Dulu juga pernah melakukan sering. Pas masa pandemi pernah juga melakukan. Ya kami membuat nasi bungkus, nasi kotak sih, bukan pakai dibungkus, nasi kotak. Lalu di nasi kotak kita kasih plastik, kasih uang lagi 10.000. Ya harapannya kalau dia nggak suka nasinya dia beli sendiri lagi. Gitu. Lalu ya kami nggak ngelihat-lihat, pokoknya yang kira-kira sedang duduk, sedang apa, ya dikasih aja sampai habis aja. Gitu. Ya, nah tidak banyak memang. Dan uangnya juga bukan uang saya sendiri. Saya bilang,
Pak, saya mau melakukan action apa? Mau bantu nggak? Mau ikut? Ayo, nah, dia transfer uangnya, kita kelola dan kemudian kita lakukan itu. Dan ada teman saya juga demikian, dia pelayanan di Pangalengan. Dia melakukan pelayanan di Pangalengan, dia suka menolong orang itu. Kalau dipikir-pikir dia dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa. Dia hanya datang ke sana membantu, melayani, kadang-kadang bawa makanan. Kenapa? Peduli mereka, jiwa-jiwa yang terhilang, yang nggak dilayani oleh gereja. Sampai di Garsel katanya. Saya bingung Garsel itu apa? Ternyata Garut Selatan. Dia harus naik motor itu turun katanya. Aduh, saya ayo ikut, enggak jauh banget. Kalau Pangalengan mau saya ikut ke Pangalengan, tapi kalau sampai ke Garsel, aduh naik motor aduh. Ya seperti itu. Karena apa? Saya menyadari diri. Ya mungkin kalau Ibu Sri tahu, saya dulu kalau dites, wah Pak asam uratnya tinggi, minum obat ini, Pak tensi darahnya tinggi, Pak darahnya kok kental sekali. Ya puji Tuhan sekarang sudah mulai baik, ya, karena tidak jauh lagi saya naik motornya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Nah, kepedulian membutuhkan pengorbanan, ya. Terus satu lagi adalah bahwa gereja wajib memiliki kepedulian kepada sesama. Artinya kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, kalau berbicara gereja bukan lembaganya, bukan gedungnya, tetapi pribadi kita, setiap orang yang ditebus. Mengapa? Yesus katakan demikian dalam ayat yang ke-36 dan ke-37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, ahli Taurat itu mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa orang Samaria itu, dia nggak mau sebutkan orang Samaria, karena dia nggak suka orang Samaria. Tetapi Yesus katakan, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, perintah ini ditunjukkan kepada kita juga. Kita harus pergi. Untuk apa? Melakukan seperti yang orang Samaria ini lakukan. Berbuat baik, peduli kepada orang lain. Saya nggak tahu caranya seperti apa. Karena setiap Bapak Ibu memiliki situasi kondisi yang tertentu. Beda-beda. Ya. Nah, mengapa demikian? Kita diselamatkan, kita ditebus, kita yang menyadari kita orang berdosa. Itu karena kepedulian Allah kepada manusia. Kepedulian Allah itu sampai mengorbankan Yesus. Kepedulian Allah itu sudah dijanjikan sejak dalam Kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah memberikan janji keselamatan. Dan itu direalisasikan melalui pengorbanan Yesus. Kepedulian itu perlu pengorbanan. Dan ya Allah sudah tunjukkan itu melalui Yesus Kristus. Kita beberapa waktu lalu memperingati tentang kematian, kebangkitan Yesus. Ya, kita bilang Jumat Agung Paskah. Kita seharusnya menyadari bahwa Allah sudah peduli kepada kita. Karena itu setiap kita diperintahkan, hukumnya wajib sebetulnya. Mengasihi Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk mengasihi sesama. Peduli akan sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita tidak perlu melihat siapa yang akan kita tolong. Kita tidak perlu melihat agamanya apa, laki-laki atau perempuan, suku mana, tidak usah kita pedulikan. Yang penting adalah kita menolong. Seandainya kita tidak memiliki harta benda, perbuatlah kepedulian itu melalui sikap hidup kita. Memberikan penghiburan, mendoakan, maka setiap orang itu akan tertolong. Minimal, bukan minimal ya. Kalau kita tidak memiliki harta, kita bisa menolong jiwanya. Kita bisa menolong harapannya supaya dia bangkit lagi, supaya dia tidak terpuruk lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya tidak tahu apa yang bisa kita lakukan bagi setiap jemaat Tuhan, tetapi minimal kita melakukan kepedulian. Yang pertama kepada sesama jemaat kita, yang kedua kepada orang-orang yang di luar gereja, siapapun itu. Dan percayalah, seperti yang dilakukan oleh Samaria ini, orang yang dirampok setengah mati itu tertolong, hidup lagi ceritanya begitu. Meskipun nggak disebutkan itu, tetapi dari kisahnya bahwa orang Samaria ini akan memberikan lagi uang kalau dia kembali. Artinya apa? Orang yang dirampok itu hidup, tertolong jiwanya.
Dan kalau kita melakukan kepedulian ini dengan penuh belas kasih, dengan ketulusan hati, dengan pengorbanan kita, maka kita akan menolong, membangun banyak jiwa untuk ditebus bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau Allah sudah memulai kepedulian bagi setiap orang yang berdosa. Engkau melihat ada hukuman, ada ancaman kematian di dalam neraka-Mu, di dalam neraka. Tetapi Engkau melihat dan Engkau peduli kepada setiap orang berdosa. Karena itu Engkau mengorbankan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang menerima Yesus, menerima kepedulian-Mu, mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Bapa di surga, kami ingin Tuhan memiliki kepedulian itu Tuhan. Dan kami sudah memahami firman-Mu. Karena itu Tuhan, setiap kami akan melakukan firman-Mu. Kami peduli dengan setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami peduli jiwanya Tuhan, supaya Engkau Tuhan memberikan keberanian bagi kami semua untuk memberitakan Injil-Mu melalui hidup kami Tuhan, melalui perkataan kami Tuhan. Kalaupun kami tidak memiliki harta yang banyak untuk menolong mereka, tetapi kami memiliki hati Tuhan. Dan kami siap untuk Tuhan menunjukkan kepedulian kami, karena Engkau sudah peduli menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Agus. Ya, firman Tuhannya benar-benar sangat memberkati buat saya pribadi, karena untuk mendapatkan sebuah untuk menjadi peduli itu sebenarnya bukan apa yang dikasihnya, tapi bagaimana sikap hati kita untuk bisa care sama peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita. Ini juga gimana ya? Mungkin akan sulit kalau kita nggak tahu kalau misalnya kita ini sudah dipedulikan oleh Tuhan. Ya, maka dari itu mari kita sama-sama untuk kita akan responi firman Tuhan hari ini. Kita akan menyenaikan sebuah pujian yang berkata, hanya kepadanya aku akan berlari. Mungkin kalau kita sendirian, kita nggak akan bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi saat kita jalannya bareng sama Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan segala hal. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya
kita katakan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah dibagikan. Biar benar Tuhan, kami boleh berubah Tuhan, pengertian kami Tuhan, sikap hati kami oleh pengenalan akan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh peduli terhadap sesama kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Agus Tuhan, biar Engkau yang tambah-tambahkan Tuhan setiap berkat-Mu Tuhan yang melimpah atas hidupnya ya Bapa. Engkau yang berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati apapun yang Ia kerjakan agar semuanya berhasil ya Bapa. Biar Engkau yang tolong pimpin dan biar benar Roh-Mu yang menyala-nyalakan selalu menyertainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Biar apa yang kami kembalikan ini dapat jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berikan berkat lebih Tuhan kepada tangan-tangan yang memberikan, dan Engkau yang berikan hikmat-Mu kepada pengelola keuangan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita. Boleh kepada petugas, kita akan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, 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 serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, silakan untuk Bapak yang akan membawakan pengumuman. Jemaat mendapat berkat hari ini? Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Dr. Agus Nugroho. Walaupun saya belum pernah diajar sama beliau karena beliau masih mungkin di MTS ya Pak ya. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun demikian kita bersyukur hari ini diingatkan kembali bahwa kita harus peduli ya. Peduli itu harus memiliki belas kasihan dan juga ketulusan tentunya ya. Dan yang terakhir bahwa perlu pengorbanan, betul. Pernahkah Bapak Ibu ketika kita melihat sesuatu tapi kita tidak mengerjakannya walaupun kita mampu, lalu setelah itu lewat kita menyesal? Pernah? ketika saya pelayanan di Cikadut dulu ya. Nah, kan saya tuh dapat itu loh bingkisan ya, biasanya makanan dan lain sebagainya. Terus saya turun lagi ke Cicahem gitu, saya lihat ada orang yang ya maksudnya gelandangan lah begitu ya. Terus sebenarnya saya pengen gitu ngasih ke dia gitu ya, tapi nggak saya lakukan itu. Itu saya pulangnya nyesel banget gitu ya. Kenapa saya nggak kasih? Padahal saya punya itu. Dan kalau saya kan ya kalau untuk makan roti, makan apa kan bisa ya gitu ya. Tapi belum tentu orang itu gitu. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada gerakan dalam hati kita untuk peduli, jangan itu padamkan. Ya. Mungkin saja Tuhan ingin memberkati orang itu lewat kita. Tapi kitanya yang juga justru menutup diri dan kita menjadi berkat. Sayang banget ya Bapak Ibu ya. Nah jangan kejadiannya kayak gitu. Kalau kita tergerak hati kita, mari kita belajar untuk segera bertindak melakukan itu. Supaya gak ada penyesalan nanti. Dan kalau udah jauh, masa saya harus balik lagi gitu kan. Benar-benar kan rasa malasnya luar biasa. Tapi itu pengalaman Bapak Ibu. Jangan juga gini, ketika orang datang gitu ya peduli, untuk peduli gitu memperhatikan Bapak Ibu. Datangnya nggak bawa apa-apa, cuman bawa doa dan kata-kata gitu ya. Oh dasar pelit. Padahal kita tuh dengan tulus gitu ya. Atau bawa kalau orang di sini kan kalau mau kunjungan tuh kalau nggak bawa-bawa nggak enak ya. Tapi kalau mau bawa sesuatu juga uangnya nggak ada gitu. Terus kita bawa sedikit misalnya ya. Terus kita datang, mungkin aja yang kita datang itu, mau ate nu kieu. Gitu ya. Nah, jangan juga begitu Bapak Ibu ya. Orang udah datang, orang udah peduli sama kita, harusnya kita berterima kasih. Ya, betul nggak ya? Jangan dibilang, pelit. Dan Bapak Ibu, nggak semua orang kelihatannya punya tapi punya, gitu ya. Ngerti maksudnya? Seperti kelihatannya orang ini punya duit, padahal sebenarnya nggak punya duit gitu. Bisa juga terjadi seperti itu. Jadi mari kita saling menghargai. Ketika ada orang yang berkunjung sama kita, kita bersyukur. Itu mungkin perpanjangan tangan Tuhan untuk memperhatikan kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas bahwa hari ini kita diingatkan kembali. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang sudah bertumbuh, yang sudah peduli satu dengan yang lain. Ya itu pembalasannya semua dari Tuhan ya. Kita gak usah pikir itu nanti balasannya gimana. Gak usah ya Bapak Ibu ya. Seperti
orang Samaria itu kan nggak diceritain dia dibalas berapa kali lipat, apakah 1 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita mau peduli. Ya, ini di penghujung bulan ini kita punya 5 pilar untuk kita belajar di tahun ini ya. Yang pertama itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua adalah persekutuan. Yang ketiga pemuridan. Nah, kita masuk di bulan keempat, itu adalah pelayanan. Ya, melayani Tuhan. Itu kemarin ada seminar ya. Ibu Cuncun dengar. Kita harus bukan melayani Tuhan, tapi mengutamakan Tuhan. Terus pertanyaan dari Ibu Cuncun, gimana caranya mengutamakan Tuhan ya? Terlalu abstrak gitu. Padahal firman Tuhan udah pernah bilang, kalau engkau memberi dia makan kepada orang yang enggak terperhatikan ini, engkau yang sudah memberi makan, memberi pakaian, ya, memberi tumpangan, itu kamu itu sedang melayani aku. Itu udah jelas banget Tuhan. Jadi Tuhan yang abstrak itu yang kita mau layanin gimana ya caranya? Penyembahan itu betul ya Pak, tadi ya dibilang penyembahan itu betul. Tapi secara konkretnya yaitu kita melayani sesama kita. Ya, ini juga buat saya ya, kadang-kadang aduh saya pengen ke sana, tapi ini tugasnya numpuk. Saya pengen ke sana, tapi ini banyak macam-macam. Bisa kita excuse, bisa kita banyak cari alasan ya, tapi yang jelas hari ini diingatkan kembali. Oke Bapak Ibu, mau peduli? Ya, kalau ada gerakan itu jangan engkau padamkan, engkau bertindak ya. Nanti minggu depan itu sudah minggu pertama di bulan Mei. Jadi kita sudah beralih ke temanya tentang penginjilan ya. Tuhan senang kalau kita setia, kita taat. Tuhan senang kalau kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukan karena dia tidak mampu untuk mentobatkan orang ya. Tidak. Kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu 1 kali petikan jari saja semua orang tunduk kepada dia. Tapi tidak dilakukannya. Tapi melalui kita semuanya, kita memberitakan Injil. Supaya ada banyak orang boleh percaya kepada Yesus Tuhan. Menjadi satu kehormatan bukan? Kalau kita dipakai Tuhan, amin. Iya. Padahal Tuhan tuh bisa melakukan semuanya. Bersyukur hari ini diingatkan kembali ya. Nah Bapak Ibu, ada beberapa buah pengumuman. Yang pertama, kita masih tetap berdoa hari Selasa lewat Zoom jam 7 malam. Ayo Bapak Ibu ya, kita sama-sama ya. Kita berdoa kepada Tuhan dalam bersyafaat, dalam kita mau berdoa untuk minggu ini khususnya. Kita akan berdoa Selasa ini ya. Berdoa enggak ada renungan, tapi kita mau mengekspresikan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan doanya itu secara spontan. Siapa saja yang mau berdoa, itu enggak usah harus kamu berdoa, ini berdoa, itu berdoa, enggak. Siapa saja yang tergerak untuk berdoa, berdoa ya. Untuk apa saja boleh. Ya Bapak, mau permintaan, mau apapun gitu, boleh nyatakan di dalam itu. Doanya seperti itu. Nah, hari Rabu itu kita akan PA pemahaman Alkitab dengan Dr. Dede. Ya, jadi Bapak Ibu sempatkan waktu, luangkan waktu jam 7 malam via Zoom. Ya, kita bersyukur kalau di 2 minggu yang lalu ya, itu Youth sudah mempraktekkan ya untuk bagi-bagi. Ada mau ceritakan pengalamannya? Satu atau 2 orang. Nah mereka itu bersepuluh kalau nggak salah ya. Nah pergi, mereka sudah mempersiapkan makanan dari sini, lalu pergi entah kemana, saya nggak tahu. Di fotonya itu ya begitu ya. Ya kalau mau tahu ya mereka harus cerita sama kita ya. Yuk 1 orang saja boleh cerita. Ini supaya memberi semangat buat jemaat ya, khususnya ini yang dilakukan sama Youth. Boleh itu? Ya. Oh yang itu saja. Cek, oke. Ya.
Jadi apa yang kami lakukan kemarin, kami bersepuluh di tanggal 9, 9 ya guys, 9 ya, 9 April, 12, ya pokoknya Sabtu lah. Jadi waktu itu kita ke sini, kita pesen makanan nasi dus sebanyak 50 box. Udah gitu kami pengen bagi-bagi, ya gimana ya Om ya, bingung ceritanya. Pokoknya pengen bagi-bagi ke ini aja, kami tergerak buat bagi-bagi ke teman-teman yang ada di jalanan. Tadinya kan rencananya tuh antara mau ke panti asuhan atau ke pokoknya panti asuhan atau mau bagi-bagi. Tapi kalau dilihat panti asuhan kan banyak donaturnya gitu. Ada sih yang nggak ada, cuman kayak mostly kita taunya banyak donatur, jadi kita lebih terbeban untuk bagi-bagi ke jalanan. Dan akhirnya kita sama dibantu oleh Om Sinhok itu kita keliling Bandung, Bandung Utara tepatnya, dengan macet-macetan kita bagi-bagi nasi box itu. Nah ini tricky juga sih, awalnya kita bingung 50 box banyak banget, emang siapa aja orang di jalanan yang butuh banyak gitu kan. Ternyata kita nggak butuh waktu lama buat keliling, paling berapa jam ya Beb ya, 2 jam ya, 2 jam itu udah habis dengan macet-macetan itu. Kita kayak yang sambil putar balik, ada Pak Ogah kita kasih, terus lagi macet nih lihat orang di jalanan, itu kasih juga. Jadi ternyata kalau kita lebih ngelihat, lebih peka terhadap sekitar, ternyata banyak orang loh yang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Poinnya di situ sih, dan kita bisa menjadi berkat buat mereka dengan apapun itu caranya. Oke, mungkin sekian aja, terima kasih. Makasih Sil. Ya. Jadi sebenarnya di sekeliling kita banyak, 50 itu sedikit sebenarnya. 50 itu nggak ada artinya sebenarnya ya. Kalau kita benar fokus gitu, kita lihat banyak sekali sebenarnya ya. Itu yang tadi yang dibilang karena kita kurang peka sebenarnya ya, kita kurang fokus. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, walaupun sedikit tetap ini gerakan yang luar biasa ya buat kita ya. Khususnya buat youth. Kita beri tepuk tangan sekali lagi ya buat mereka. Ya, kita harapkan nanti ulang tahun gereja ya, The 60 juga boleh lah. Ya, kita berpikir, aduh kalau panti asuhan ini udah banyak, tapi jangan kita pikir juga kayak gitu lah ya. Kalau orang pikir kayak gitu semua, kayaknya nggak ada yang nyumbang jadinya ya. Ya, nah, sama aja kalau jalanan macet, kita pikir buka puasa itu nggak macet. Orang berpikir semua begitu jadi macet karena banyak yang keluar ya. Jadi tadi betul kata Pak Agus ya, jadi kita nggak usah pikir apa-apalah, kalau kita mau nolong aja, nggak usah pikir dia nanti banyak duitnya, banyak apa, pokoknya nggak usah lah, pokoknya nolong aja ya. Nah bisa nanti berganti juga ya panti jomponya ya, jangan itu juga gitu, tapi kita bisa kemana juga ya di ulang tahun gereja. Nah itu ya Bapak Ibu ya, itu yang dilakukan oleh youth ya 2 minggu yang lalu. Kita juga The 60 melakukan itu di Natal kemarin. Nah kita akan terus nanti kita coba ya terobosan-terobosan yang lain. Kita sering juga untuk pengobatan gratis, dan kita tidak lakukan itu mungkin sudah 5 tahun yang lalu ya Pak Dedi. Udah lama sekali ya kita nggak melakukan karena pandemi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, tetap kita dalam track yang benar untuk peduli terhadap sesama, karena itulah yang Tuhan inginkan. Selain mengasihi Tuhan, mengasihi juga sesama kita. Oh ada lomba Pangandaran nih, hadiah-hadiahnya ya. Sebelumnya nanti sesudah ini nanti kita akan merayakan yang ulang tahun dan yang lulus sebagai sarjana, nanti diingatkan. Di atas aja udah. Oh iya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana nih, udah nunggu yang lomba foto? Ada yang merasa paling bagus fotonya? Oke, itu yel Om.
Oke, kita ini ada slide-nya ya. Boleh dong slide-nya dari slide pertama. Siapa ya? Terestetik, estetik tuh yang terindah. Oke, boleh. Sound effect. Ya, siapa? Wah, Loren. Tuh, boleh maju ke depan. Ibu boleh Bu. Fotografernya siapa Bu? Silakan hadiahnya. Boleh berdiri di sini dulu aja ya Bu ya. Selanjutnya si paling capek. Oke, si paling capek siapa nih yang kemarin paling capek? Siapa? Mana? Si Elsa. Si paling capek, ayo maju ke depan si paling capek. Kemarin lempar ya di mana? Batu Karas lempar. Ayo silakan hadiahnya Ibu. Beda-beda tipis sama yang jagain. Oke, selanjutnya si paling galau. Oke, ayo lagi. Ayo siapa? Cilani. Asik. Si paling galau. Galauin apa nih? Asik. Lanjut. Couple goals, please. Couple goals. Siapa nih? Pak Teddy sama Ibu Cici. Ada orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak nih? Nggak ada. Di atas. Oh, lagi ngajar. Oh iya, ya udah deh hadiahnya nanti. Anaknya mana anaknya? Tadi ada grand ya? Oh ya udah nanti deh ya nyusul. Oke, next. OOTD terkece. Udah ada grand tuh hadiahnya. OOTD. Next. Oke, langsung 3 ya. Ada Ibu Liannya, Ibu Sri sama Sela. Boleh maju ke depan? Ke depan Bu Sri, Sela sama Bu Liannya. Oke, di sini Bu. Nah, oke. Oh iya, Sob. Oke, next. Unyu. Siapa nih terunyu? Oke, Ibu Cingcing lagi sama emak. Oke, hadiahnya. Ibu Cingcing lagi. Selamat. Ini ada yang tolong fotoin dong. Boleh dong tolong fotoin. Oh, ada satu lagi siapa? Oh iya, ada satu lagi aku lupa. Oh iya, satu lagi terakhir nih. Si paling usaha yang membuahkan hasil. Siapa nih ya? Ayo. Wah. Membuahkan hasil bener. Kelompok 5 poinnya paling gede ya Mang ya. Oh iya. Oke, mantap. Selamat buat semuanya. Semoga hadiahnya bermanfaat ya. Oke.
Terima kasih ya buat panitia yang sudah berjeri lelah luar biasa. Anak-anak muda yang kreatif, yang energik ya, luar biasa. Mereka akan menjadi generasi penerus yang energik, yang kreatif bagi kemuliaan Tuhan ya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat seluruh panitia ya. Nggak apa-apa ya Pak, agak lama sedikit ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita hari ini bertepatan dengan ulang tahun mereka ya, khususnya Sisil yang kemarin ya. Silakan Sil, sini Sil ya. Sisil nggak usah usianya lah ya, rahasia ya, tapi boleh make a wish-nya apa? Wish-nya adalah semoga lebih baik lagi. Oke, apa lagi ya? Waduh, nanti deh. Semoga ini sih, semoga apa ya? Kayak lebih dekat, lebih dipakai Tuhan lagi. Jadi tetap dalam Tuhan dan enggak ke kanan ke kiri. Ya, amin. Kita beri tepuk tangan. Kita doa untuk kita ya. Nah, ada lagi yang bertepatan hari ini, pas hari ini ya, tanggal 24 April ya, Graciela Puehwan ya, kita beri tepuk tangan. Ayo maju ke depan. Ya, nanti kasih apa harapan Sheila ya di ulang tahun sekarang ini. Semoga bisa diberi kesehatan terus sekolahnya juga bisa lancar, takut akan Tuhan, ya lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nah, yang kemarin baru wisuda ini, ya, kelulusannya dari kesarjanaannya S1 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan di Bandung, ya. Dengan gelar Sarjana Hubungan Internasional SHI, Sarjana Hubungan Internasional ya, buat anak saya Yoel, silakan. Ya. Nah, apa harapannya? Boleh cerita apa? Ya nggak usah cerita panjang, tapi terima kasih untuk semua support Bapak Ibu semua dari mulai awal sampai akhirnya bisa lulus. Doakan aja buat setiap apapun yang saya lakukan ke depannya supaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan semua juga dikembalikan untuk masyarakat. Thank you semua. Ya, selamat ya buat Yoel ya. Kita berdoa biar kesarjanaannya ini, kelulusannya ini dipersembahkan bagi Tuhan. Dan entah dia mau kerja dulu katanya atau melanjutkan studi, dia pengen studi di luar negeri ya, kita akan doakan saja biar semuanya itu menjadi kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, nanti saya mau sumbangkan lagi karena saya dengar kepedulian, saya mau sumbangkan lagi ini buat Koseng Leong ya, sarungnya ya, Paseng Leong, sarungnya nanti buat Bapak ya. Ya, oke ya. Karena saya udah punya sarung di rumah. Satu aja nggak habis-habis sarungnya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Sekaligus kita mau berdoa ya, mau mendoakan mereka. Nah, sebelumnya kita akan mau nyanyikan dulu nih untuk ulang tahun ya, baik Sisil maupun Grace. Yuk. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umur. Di mana? Tuh, sebentar. Yuk, di mana? Apa? Ya. Cek. Panjang umurnya, sehat badannya. Yuk. Panjang umurnya, sehat badan, Tuhan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang
badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hip hip, hip hip, hip hip. Ore. Ya, mari kita berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan. Karena kasih karuniamu kami boleh berjalan di dalam kemurahanmu, di dalam belas kasihanmu kami boleh tinggal tenang. Kami bersukacita, bersukaria bersama Sisil, bersama Grace yang sudah melewati hari-harinya. Dan hari-hari ke depan kami percaya Tuhan juga yang memeliharakannya. Kiranya Tuhan dengan bertambah usia, bertambah kedewasaan, bertambah juga segala hikmat yang ada di dalam kehidupannya, sehingga apa yang mereka cita-citakan bersama dengan Tuhan mereka akan berhasil meraihnya, dan mereka boleh mempersembahkan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati pekerjaan Sisil Tuhan, supaya apa yang dikerjakannya kiranya berhasil. Dengan semua pertemanan juga Tuhan Engkau yang akan tolong Bapa sampai kepada jenjang yang lebih lagi. Kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan atas pemeliharaan di dalam keluarga, di dalam bersama dengan teman-teman dan bersama dengan Tuhan. Baik juga buat Grace Tuhan, Engkau memberkati dalam perjalanan hidupnya sebagai pembalet Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau menolong untuk studinya supaya Engkau juga memberikan tetap semangat, tetap kekuatan, penghiburan bersama dengan papahnya dan mamahnya juga Tuhan dalam pemeliharaan. Terima kasih Bapak, memberkati untuk Grace di masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat anak hamba-Mu untuk Yoel, kiranya yang sudah lulus dari kesarjanaannya sebagai sarjana hubungan internasional. Kiranya Tuhan juga yang memberkati untuk perjalanan hidupnya ke depan. Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan berkati di dalam semuanya Bapak, apakah dia mau bekerja, apakah dia mau melanjutkan studinya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang dipermuliakan melalui semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan yang memberikan semua di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa pemeliharaan-Mu itu luar biasa. Terima kasih buat Bapak Agus Tuhan. Engkau sekali lagi kami berdoa, Tuhan yang akan memberkati untuk pelayanannya, untuk pengajarannya Tuhan, untuk menjadi kepala keluarga, untuk menjadi seorang ayah, dan menjadi seorang sahabat, seorang teman. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam berkat jasmani dan berkat rohani. Terima kasih Bapak, kami memberkati, memohon berkat daripada Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami melayani, supaya nama Tuhan yang ditinggikan di dalam semua hal Tuhan, dalam kepedulian kami. Engkau menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan untuk mereka menjadi sesuatu yang berguna. Bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga berguna buat sesama. Terlebih Tuhan, berguna untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati seluruhnya Bapak untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya, untuk ibadah doa kami, pemahaman Alkitab, untuk youth di hari Sabtu pukul 5 sore, dan juga untuk ibadah sekolah minggu di hari Minggu, dan juga ibadah umum Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja di dalam semuanya, memberkati kami semuanya Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang memelihara Engkau, dan melalui Yesus Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, sehingga pengampunan dosa bagi kita, dan juga kebangkitannya yang memberikan harapan buat kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang di kali yang kedua. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus yang akan menuntun engkau bagaimana engkau harus hidup di dalam perkenan Tuhan, bagaimana engkau mengasihi Tuhan di dalam kepedulian kepada sesama. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi
segala pujian. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.